akal sehat kita selalu mengiringi, menyertai, dan melindungi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya menyampaikan tentang pagi ini adalah tujuan kematian Yesus. Mungkin sebagian orang sudah paham, mudah untuk mengerti, saudara. Namun apa yang kita ketahui mungkin belum lengkap. Bapak Ibu Saudara, tujuan kematian Yesus. Kita akan membahas tentang mengapa Kristus harus mati. Saudara-saudara, mengapa Yesus memberikan dirinya kepada kita? Mungkin kita akan segera mampu menjawabnya. Mungkin ada yang berkata, mudah saja Pak, saya tahu jawabannya. Yesus mati untuk menyelamatkan kita. Amin. Ya kan? Ini adalah jawaban yang sederhana untuk persoalan yang sangat penting. Benar, memang benar Yesus mati untuk menyelamatkan kita. Tetapi itu hanya sebagian saja dari kebenaran. Belum lengkap, saudara. Mungkin ada yang berkata juga Kristus mati karena dia mengasihi kita. Itu juga merupakan jawaban yang sering kita dengar, namun tidak tuntas, saudara. Apakah ini salah? Saya pastikan tidak. Jawaban ini benar, tetapi masih juga belum kebenaran yang seutuhnya atau kebenaran yang seluruhnya, saudara. Makanya saya memberitahukan sebuah pernyataan. Pernyataannya itu apa? Penderitaan jasmani bukan pokok yang utama dalam keselamatan ini. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, jadi mengapa Yesus mati? Apa rencana kekal Allah lewat kematian anaknya Yesus Kristus? Apakah Allah mempunyai suatu tujuan? Jika kita berkata bahwa Yesus mati karena dia mengasihi kita, yang sedang kita gambarkan sebenarnya adalah niat atau motivasi hati daripada Allah. Akan tetapi jawaban itu tidak menjelaskan untuk apa Yesus mati. Jelas, saudara? Halo? Paham atau belum? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika saya bertanya mengapa Yesus mati, yang sedang ditanyakan bukanlah motivasinya atau hal yang mendorong dia untuk melakukan mati di kayu salib itu. Yang sedang saya tanyakan adalah apa rencana kekal Allah lewat kematian Yesus sebagai anaknya. Apa rencana kekal itu memang ada. Rencana kekal yang Allah berikan itu memang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, saya mungkin terjemahkan dalam bahasa yang lain. Jadi pertanyaan tentang motivasi kematian Yesus berbeda dengan pertanyaan tentang tujuannya. Ya Pak ya, saudara kasih di dalam Tuhan, motivasinya memang kasih, tetapi apakah tujuan dari kematian Yesus ini di kayu salib? Saudara harus paham, saudara harus tahu, sehingga saudara bisa
menyesuaikan kehidupan kita. Saat ini ketika saya berbicara tentang salib, saya tidak akan mencoba untuk menggambarkan bagaimana mereka menancapkan paku ke tangannya dan kaki Yesus, ke tangan dan kaki Yesus, dan tentang rasa sakit atau penderitaan yang dialaminya. Saudara bisa merenungkannya sendiri, ya kan? Ada fotonya, gambarnya. Namun saya harus tegaskan, perlu diketahui bahwa penderitaan jasmani itu bukanlah pokok yang utama dalam tujuan Yesus mati di atas kayu salib. Yang utama adalah penderitaan rohaninya, dan hal ini justru tidak kita pahami dan jarang dikhotbahkan, sehingga jemaat tidak dengar. Paham saudara? Ya kan? Nah, saya akan melanjutkannya. Saudara yang berkasih di dalam Tuhan. Dan jika saya ingin berbicara tentang penderitaan rohani, saya juga tidak bisa menggambarkannya karena saya sendiri juga sulit memahaminya. Siapa di antara kita yang bisa memahami penderitaan rohani Kristus? Kita tidak berada dalam posisi mampu memahaminya karena kita ini sangat tidak peka terhadap dosa. Dosa tidak membuat kita merasa risih. Lalu bagaimana kita memahami orang yang merasa risih dengan dosa, yang hatinya hancur melihat dosa? Kita tidak bisa memahaminya. Sebagai contoh saja, jika Anda bertumbuh dengan kebiasaan hidup bersih. Saya pernah punya teman, punya jemaat di Magelang yang hidupnya sangat bersih. Saudara, uang saja sampai dicuci, saudara. Terima uang dari orang lain, itu dicuci pakai air yang bersih, yang mengalir. Karena dia begitu hidup yang bersih. Anda tidak akan dapat memahami perilaku anak-anak yang senang bermain di lumpur, ya kan? Sangat menyenangkan buat dia saat melumpuri wajahnya dengan lumpur. Tapi bagi Anda hal itu sangat jorok. Akan tetapi anak yang terbiasa bermain dengan lumpur tidak merasa bahwa hal itu jorok, saudara. Anda berbicara dalam bahasa yang tidak dia pahami, karena dia tidak merasa bahwa lumpur itu menjijikkan. Bagi dia ini sangat menyenangkan. Senang sekali bisa bermain dengan lumpur. Demikianlah kondisi pemahaman mereka. Anda mungkin berkata, asik sekali berbuat dosa, sangat menyenangkan. Lalu orang lain yang peka dengan dosa akan meratapi dosa tersebut. Namun Anda berkata, aku tidak mengerti kenapa dia bereaksi begitu keras. Inilah persoalannya, kita tidak peka dengan dosa. Jadi saya tidak akan mencoba untuk memahami apa yang dialami Yesus di kayu salib. Karena jika kita belum mencapai kepekaan rohani seperti dia, maka kita tidak akan mungkin memahami hal ini. Sampai pada batas tertentu, kita masih bisa memahami arti kepedihan. Akan tetapi tetap saja kita tidak bisa memahami penderitaan di kayu salib tersebut.
Pokok yang utama bukanlah pada masalah penderitaan jasmani. Lagi pula, Yesus bukanlah satu-satunya orang yang pernah disalibkan oleh penguasa Romawi. Terdapat ribuan orang yang disalibkan oleh kerajaan Romawi, penguasa Romawi. Di dalam pemberontakan Spartacus, saudara mungkin pernah mendengar Spartacus, itu yang biasanya adu dengan binatang buas. Misalnya di jalan yang menanjak ke arah Roma berjajar kayu salib, kemudian orang itu disalib dan dibakar. Penyaliban adalah hukuman yang dijatuhkan pada banyak orang pada zaman itu. Jadi jika penderitaan jasmani yang dialami oleh Yesus membuat kita meneteskan air mata, lalu bagaimana dengan penderitaan orang lain yang juga disalibkan? Penderitaan jasmani bukanlah pokok yang utama, saudara tidak. Yang utama adalah penderitaan rohaninya. Dan hal ini justru tidak kita pahami. Itulah sebabnya Yesus ke Taman Getsemani, ke tempat yang maha kudus. Tidak bisa kita ikuti karena kita tidak memahaminya. Sekarang orang tidak peka terhadap dosa. Bahkan orang Kristen juga tidak peka terhadap dosa. Sangatlah menyedihkan akan hal ini, melihat betapa mereka mampu melukai hati orang lain. Betapa orang Kristen bisa menjadi sangat tidak berperasaan, menjadi sangat tidak ramah. Bahkan orang Kristen itu menjadi bejat, saudara. Dengan tema memenangkan Dia, orang Kristen ini mau melakukan apa saja demi memenangkan Dia. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kekristenan tidak menjamin akan hal ini. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, juga banyak orang Kristen yang modelnya pesimis, tidak optimis, melihat segala sesuatu dia berpikir, aduh, saya tidak mampu. Sebenarnya banyak orang Kristen yang tidak mampu, tetapi karena dia percaya kepada Yesus, dia dimampukan. Amin. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, daftar dosa orang Kristen itu sangatlah panjang. Secara rohani, orang Kristen benar-benar sangat jauh dari Kristus. Bagaimana bisa mereka mengerti apa yang ditanggung oleh Yesus? Bagaimana saya yang secara rohani tidak peka ini bisa memahaminya? Saya memang sedih melihat dosa, tetapi kesedihan saya itu masih terlalu jauh dari kesedihan yang diderita oleh Yesus Kristus. Jadi, bagaimana saya bisa memahami penderitaan rohani yang dialami oleh Yesus di atas kayu salib? Karena saya tidak mampu mendalami kepedihan dan atau penderitaannya, maka saya bisa lakukan hanyalah mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar. Untuk apa Yesus melakukan semua itu? Apakah yang menjadi tujuannya? Apakah yang menjadi rencana kekal Allah dalam mengutus Yesus untuk mati? Apakah Allah punya rencana kekal itu? Dan jika memang demikian, apakah rencana Allah yang kekal itu? Dan dengan kasih karunia-Nya, kuasanya, jika kita mendapatkan gambaran tentang tujuannya, maka setidaknya kita bisa berusaha agar tujuan dari kematian itu dapat terwujud dalam hidup kita. Demikianlah kita beralih dari urusan pemahaman emosional
akan kematian Yesus menuju kepada definisi aktif yang nyata tentang tujuan dari tindakan itu. Dan saya yakin bahwa hal ini akan lebih menyenangkan hati Tuhan. Jadi tujuan kita sekarang adalah mengetahui untuk apa Yesus mati bagi kita. Dan bagaimana saya bisa dengan pertolongan Allah mewujudkan tujuan ini di dalam hidup saya. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, saya akan membagikan 4 kutipan Alkitab dari tulisan Rasul Paulus. Jika Anda bertanya kepada Rasul Paulus, apakah tujuan Allah di dalam kematian Yesus bagi saya? Nah, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, apa sih tujuannya Paulus? Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, pertanyaan demi pertanyaan yang baik ini sudah Paulus jawab melalui tulisan-tulisan Paulus dengan sangat-sangat jelas. Oleh sebab itu izinkanlah Rasul Paulus langsung berbicara kepada kita lewat ke-4 kutipan ini. 4 kutipan dari ayat itu apa sih? Di sini dituliskan dengan jelas. Yang pertama Titus 2 ayat 11 sampai 14. Kedua Roma 14 ayat 9. Ini penulisnya Rasul Paulus. Korintus 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15. Dan yang terakhir 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-10 dan 11. Sebelum masuk kepada pokok bahasan yang utama, saya ingin menyampaikan sebuah kisah. Satu saat di sebuah kerumunan muncullah seorang bapak. Ini baru-baru ini aja, minggu ini yang saya baca. Dia kemudian melihat situasi, kondisi, ya. Sekarang ini di jalan-jalan lagi banyak orang yang membuat kardus dan spanduk peduli NTT, ada yang peduli NTB. Karena di tempat saudara-saudara kita ini sedang kena bencana, baru saja kena bencana dan mereka porak-poranda. Berita yang terakhir saya dengar ada 169 orang yang meninggal akibat banjir bandang. Dan ada 41 orang yang sedang dicari karena hilang. Saudara, ada yang meninggal banyak dan ada pula rumah-rumah yang rusak. Saya dengar dari mulut Pak Jokowi sebagai presiden, dia menjanjikan kepada masyarakat kita akan bangun rumah-rumah yang baru yang dikhususkan untuk saudara-saudara kita yang sedang kesusahan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, Bapak tadi di tengah kerumunan dia berdiri dan dia berkata, Tuhan Yesus segera datang. Dia khotbah. Tahu-tahu muncul seorang ibu dengan begitu garangnya. Dia dekati bapak ini, dia pukuli saudara. Bapak ini berhenti? Enggak. Terus lagi dia berdiri dan kemudian dia sampaikan hal ini. Saudara-saudara, ibunya tadi semakin geram dan marah-marah sehingga dia pukul lebih keras dan wajah dari pendeta orang tua ini tadi mulai berdarah. Saudara,
Dia tidak berhenti. Dia pukuli lagi bapaknya dulu. Bapaknya tetap menyampaikan bahwa Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat memang kondisi saat ini, saudara-saudara, kemarin Sabtu jam 2 siang ketika saya nganter tamu Pak Bambang ke bandara, kami dengar berita malam itu ada gempa dengan skala berapa? 6,7. Saya hanya ingatkan 6,7, yang di Bantul itu di kita itu 6, berapa? 5,7. Oh ya, ada yang 5,9, ada yang 6,2. Saudara. Dan kita harus tahu kenapa saya tanyakan ini. Saudara tahu kenapa? Saudara bisa membayangkan, karena 5,9 sampai 6,1 dampak kerusakannya aja kayak gitu. Ya kira-kira kalau di Malang, di Blitar terjadi 6,7, dampak kerusakannya seperti apa? Saudara paham? Saudara paham? Nah, disinilah kita seringkali belajar apa yang tidak terucap tapi bisa terbayangkan. Amin. Ngerti? Yang bapak tadi belum selesai saya cerita. Bapaknya tetap teguh berdiri walaupun dilusui sama ibu itu. Kemudian anaknya itu berbicara, "Ibu, berhenti, karena bapak ini dipakai Tuhan." Langsung ibu itu jatuh, blek. Dan dia menangis begitu keras di depan orang banyak, saudara. Saudara-saudara tahu apa yang terjadi? Kenapa kok ibunya sampai begitu? Orang banyak tidak tahu. Akhirnya selesai dia nangis geru-geru. Dia berdiri dan dia cerita bahwa anakku yang sebesar ini lahir dengan bisu. Tapi saat pendeta orang tua itu berbicara, dia dijamin Tuhan dan dia berbicara, sehingga ibunya itu kaget luar biasa dan dia langsung jatuh. Dia minta maaf kepada pendetanya. Semua orang di situ tahu dengan saudara. Kira-kira orang yang di sekitar itu apa yang dia lakukan? Ada sebagian yang menginterview, tanya terus. Ada sebagian yang langsung sadar, ya, aku harus mempersiapkan diri. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, itulah yang harus terjadi dalam kita berpikir tentang kebenaran. Makanya ada orang yang bertanya, merokok boleh enggak? Kalau di Pertamina atau pom bensin jelas dilarang, jangan merokok. Ya kan? Mainan HP itu di pom bensin juga dilarang, saudara. Seharusnya di gereja juga dilarang, apalagi lagi ibadah, saudara. Tapi apakah semua tahu? Halo? Apakah semua memahami? Banyak orang Kristen yang pakai akal yang jasmani, dia pikir wong tidak tertulis, ya kan?
Bapak Ibu Saudara, saya beritahu ya, kalau sudah dengar sekarang masih nekat, salahmu sendiri loh ya. Memang tidak ada firman Allah. Saya sudah baca dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai kepada Wahyu 22. Ayat terakhir tidak ada tulisan jangan merokok. Saudara diingatkan. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan apakah tujuan Yesus mati di kayu salib. Masalah rokok, tapi ayatnya hanya siapa yang membinasakan ayat Allah, dia akan dibinasakan. Saya akan masuk ke dalam Titus pasal 2 supaya saudara bisa mengikutinya dengan baik. Pertama-tama kita akan melihat di Titus 2 ayat 11 sampai 14. Surat itu adalah surat Paulus yang dia tujukan kepada rekan sekerja atau murid yang dia latih di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Agar tetap pada konteksnya, kita akan membaca dari ayat yang ke-11. Saudara yang terkasih, Titus 2 ayat 11 sampai ayat 14. Saya membaca. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Dari ayat ini kita menemukan, saudara-saudara, sebuah penjelasan yang sangat bagus. Saudara, jangan hanya berhenti membaca. Telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita. Kita tidak boleh berhenti di sini. Karena berhenti di sini berarti saudara tidak jujur pada keseluruhan jawaban. Bahkan bisa diidentifikasi sebagai orang yang suka mengurangi isi kitab ini. Saudara-saudara, sanksinya itu berat. Kok berat gimana sih, Om? Benar, saudara-saudara. Kalau saudara hanya baca sampai di situ tidak sampai tuntas, saudara itu bisa diidentifikasi sebagai pengurang isi kitab suci. Amin. Jangan. Resikonya itu Wahyu 22 yang mengatakan ayat 19. Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Dia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih, inilah jawaban Paulus mengapa dia mengapa Yesus menyerahkan dirinya. Yesus menyerahkan dirinya untuk menebus kita. Kata menebus dalam bahasa Yunani, redeem, adalah kata yang dipakai dalam arti setting free atau membebaskan. Seorang budak, menebus seorang budak agar merdeka. Kita tidak lagi memakai kata ini secara harfiah di zaman modern. Akan tetapi pada zaman dulu kata ini lazim digunakan. Setiap kali Anda ingin membeli seorang budak, Anda membelinya dari orang lain. Kata ini secara harfiah berarti menebus seseorang, yaitu membebaskan dia dengan cara membayar uang pembebasannya. Dalam hal ini harganya adalah darah Yesus. Saudara mungkin ingat ada beberapa orang Afrika daerah Sudan seringkali membajak kapal yang lewat. Indonesia pernah, Amerika pernah, Jepang pernah dibajak kapalnya. Tiongkok pernah lewat daerah Afrika, bajak sama orang-orang Somalia. Orang-orang Somalia di sana itu katanya cari rezekinya ada sebagian sebagai pirates. Apa pembajak laut, saudara. Bawa senjata, cegat kapalnya dan kemudian ditembaki. Mereka bisa masuk ke kapal dan menguasai. Kapalnya kemudian dibawa pergi, disimpan, dan mereka mulai menuntut tuntutan. Memberikan tuntutan kalau mau dikembalikan dibebaskan harus bayar sekian juta dolar. Dan di daerah Asia Tenggara itu ada penolaknya namanya Abu Sayyaf. Itu adalah orang Filipina, kelompok Moro, saudara-saudara. Dia hobinya, pekerjaannya sebagai pembajak laut atau bajak laut. Tapi puji Tuhan sekarang sudah mati karena marahnya Duterte, presiden Filipina, dan diseranglah wilayah ini dan Abu Sayyaf mati. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kita itu seperti budak yang dibebaskan. Tapi saudara tahu kan ayat tadi, orang Kristen itu seringkali tidak peduli dengan tujuan Tuhan. Wah, sekarang aku bebas, dan kemudian dipakai kebebasannya hanya untuk kepentingannya dia sendiri. Mau gereja terserah saya, mau bertobat terserah saya, saudara. Yang penting aku sudah percaya dan kemudian aku sudah dibebaskan. Apalagi aku sudah dibaptis loh, saudara. Ternyata yang sentimental akan mati karena sedih. Nah, kenapa? Merasa bersalah. Terlanjur tak baptis, saya hidupnya berjucal gitu, ya kan? Hidupnya berantakan kayak gitu. Nah, makanya banyak pendeta yang hobinya berdoa, saudara, mendoakan kamu ini loh, yang tidak sadar-sadar begitu, saudara. Yang tidak mau bertobat tenangan. Loh, saya dulu sudah bertobat, saya sudah jadi Kristen. Sekarang dari cara hidupmu tidak menunjukkan bahwa kamu itu bertobat. Jadi kalau kita lihat di sini, Allah kita Yesus Kristus punya tujuan, bukan hanya membebaskan kamu dari kejahatan,
Jelas ya? Firman Allahnya itu begitu tegas. Dia tebus kita, puji Tuhan, saudara. Tapi bukan untuk kehidupan kita yang seenaknya sendiri. Saudaraku yang dikasih, memang Tuhan itu menebus kita dari segala kejahatan. Kata kejahatan ini dalam bahasa aslinya pelanggaran atau lawlessness. Mengapa kata pelanggaran ini dipakai? Karena dosa seperti yang dikatakan oleh Rasul Yohanes di 1 Yohanes 3 ayat 4 berkata, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Bahasa Indonesia sehari-hari, orang yang berdosa melanggar hukum Allah, sebab dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Selapir mengatakan siapa berbuat dosa maka ia melanggar hukum Allah, karena dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Firman Allah yang hidup mengatakan tetapi orang yang terus-menerus berbuat dosa melawan Allah, karena tiap dosa adalah perbuatan melawan kehendak Allah. Jadi firman Allah ini menjelaskan lebih, yang firman Allah yang hidup menjelaskan kalau kamu terus-menerus seperti itu hidup dalam dosa, itu kamu melawan kehendak Allah. Dan ketika engkau tahu kehendak Allah melawan terus, itu kamu bukan jadi anak Allah. Halo? Iya kan? Sudah tahu ini kehendak Allah, ini kemauan Allah, kamu nekat saja. Dan kemudian kamu pikir, enggak apa-apa, buktinya Tuhan tidak menghukum saya. Bukan tidak menghukum, belum saudara. Jadi bahasa jalannya, wong sing gawe dosa kuwi nerak gawe Allah. Awet sing diarani dosa kuwi nerak gawe Allah. Jadi pada dasarnya adalah pelanggaran. Suatu penolakan terhadap hukum Allah yang berarti suatu penolakan terhadap kedaulatan Allah. Sekarang kita bisa melihat mengapa hal ini menjadi tema utama dalam pemberitaan Yesus sendiri, yaitu kerajaan Allah atau kedaulatan Allah. Saat kita belum mengenal Kristus, kita mengerjakan kehendak kita sendiri, kita hidup semau kita sendiri. Kita perlu peduli dengan isi hati, tidak peduli dengan isi hati orang lain, apalagi isi hati Allah. Karena itu kita tidak peduli apakah dia ada atau tidak, apalagi dengan kedaulatannya itu. Ini adalah penolakan terhadap pemerintahan Allah di dalam hidup kita. Kita tidak peduli 10 hukum perintah Tuhan, Taurat katanya, dan perintah-perintah lainnya yang berkaitan dengan hal itu. Kita hanya mau melakukan apa yang kita senangi. Begitulah cara hidup kita Kristen. Yesus menebus kita dari cara hidup yang sedemikian ini, Bapak Ibu Saudara. Penebusan ini tidak sekedar dalam segi hukum. Penebusan bukan sekedar mencabut status bersalah kita. Saya tegaskan, tidak demikian. Kita ditebus dari segala cara hidup kita yang lama, hidup yang digambarkan sebagai pelanggar hukum itu. Jadi saudara harus paham bahwa kita sebagai orang Kristen itu ditebus dari segala kejahatan kita, supaya pola hidup kita itu berbeda. Pola hidup kita itu sesuai dengan kehendak Allah. Saudara paham? Saudara ngerti? Saudara, itu adalah orang Kristen.
Bukan orang Kristen yang penting percaya dan beribadah. Enggak. Orang Kristen itu punya hati yang baru, punya pola pikir yang baru, sehingga dia mampu untuk hidup yang baru. Nah, saudara-saudara, ketika kita belum mengenal Kristus, hidup kita dalam pelanggaran. Hukum Allah tidak berarti bagi kita. Allah tidak berarti juga bagi kita. Kita tidak peduli terhadap firman Allah atau pada isi Alkitab, bahkan mungkin dengan gereja. Oleh karena itu, kita juga tidak peduli pada orang lain. Kita menegakkan aturan pribadi kita masing-masing. Seandainya kita bisa menghindari hukum buatan manusia, kita juga akan menolak hukum buatan manusia ataupun Allah. Kita ingin menegakkan aturan pribadi kita sendiri, akan tetapi Kristus menebus kita dari segala kejahatan, baik dari segala kejahatan yang berupa pelanggaran dalam bentuk cara hidup maupun hasil dari cara hidup yang jahat. Saudara-saudara, setelah itu Allah mengatakan dalam Titus tadi melalui Rasul Paulus menguduskan bagi dirinya suatu umat. Apa maksudnya? Rasul Paulus melanjutkan dengan berkata bahwa Kristus menyerahkan dirinya untuk menebus kita dari cara hidup lama untuk menguduskan bagi dirinya umat kepunyaannya. Perhatikan kata menguduskan baginya, saudara. Kristus tidak menyelamatkan kita semata-mata demi kepentingan kita saja loh, yakni agar kita diselamatkan dan mendapat tempat di surga. Tidak ada, tidak begitu tok, saudara. Cara pemberitaan seperti ini sangatlah berpusat kepada manusiawi. Allah melalui perantara Yesus melakukan segala sesuatu demi manusia. Lalu apa yang pernah dilakukan oleh manusia untuk Allah? Yesus mati untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan kita. Apakah ini demi kita? Tentu saja tidak, saudara. Tetapi untuk membentuk suatu umat bagi dirinya, yang dimaksud adalah Yesus. Sekarang kita mulai melihat bahwa Yesus mati untuk tujuan yang sangat khusus. Dia mati demi menguduskan bagi dirinya suatu umat. Sebenarnya ini adalah rencana tujuan yang sangat baik bagi setiap orang percaya. Perhatikan kata menguduskan. Dalam bahasa Yunani-nya secara harafiah berarti membersihkan, membuat bersih, menguduskan, membuat bersih-bersih dari segala yang menjijikkan, dari segala noda, dari segala kotoran. Dan dia melakukan ini karena dia menginginkan suatu umat miliknya pribadi. Sekarang kita mulai mengerti lebih jauh lagi tentang kematian Yesus di dalam rencana Allah. Ayat itu berlanjut dengan menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Saudara, pada hari Jumat yang biasa diperingati sebagai hari Paskah, saat Yesus menyerahkan nyawanya, dia melihat bahwa setelah benih itu mati dan kematiannya akan muncul panen besar, akan muncul umat yang baru. Yohanes 12 ayat 13 dan 14 itu tertulis jelas. Coba ditampilkan layarnya tentang ayat-ayat ini, saudara. Yohanes 12 ayat 23 dan 24. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Ini kacamata Allah, bukan kacamata manusia.
sehingga dia begitu bersukacita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Bahasa Indonesia sehari-hari, Yesus berkata kepada mereka, sudah waktunya anak manusia diagungkan, bukan disengsarakan. Sungguh benar kataku ini, kalau sebutir gandum benar, gandum tidak ditanam ke dalam tanah dan mati, ia akan tetap tinggal sebutir. Tetapi kalau butir gandum itu mati, baru ia akan menghasilkan banyak gandum. Terus firman Allah yang hidup, Yesus menjawab bahwa waktunya untuk kembali kepada kemuliaannya di surga telah tiba. Ia berkata, aku harus jatuh dan mati seperti sebutir biji gandum yang jatuh di tanah. Kalau aku tidak mati, aku hanya seorang diri, hanya sebutir biji saja. Tetapi kematianku akan menghasilkan banyak biji gandum yang baru. Satu panen hidup baru yang banyak sekali. Panjenengane nuli mendika marang para sekabat mau. Saiki wis tekan wektune putrane manungsa diluhurake. Padha elinga yen wiji gandum sing ditandur ing lemah lan mati, wiji mau ora bakal tetep mung segelintir bae. Nanging sawise wiji mau mati, bakal ngetokake woh akeh. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, dari ayat ini kita jelas umat yang bagaimana? Umat yang telah dibebaskan dari dosa. Umat yang indah karena dihiasi kemurnian rohani. Umat yang dihiasi kekudusan. Umat yang akan bersinar di dunia ini untuk kemuliaan Allah. Dari tengah lumpur, kotoran, dan kejijikan dosa akan bertumbuh bunga yang indah putih murni, memancarkan bau harum, keindahan, kecantikan, dan kemuliaan. Tentu hal ini sangat layak untuk dibandingkan saat dia sedang sekarat. Saudara dikasih, Ibrani 12 ayat 2 berkata dengan mengabaikan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia. Apakah sukacita yang disediakan bagi Yesus? Bukan sukacita karena menderita, ya kan? Dari Yohanes 12 tadi jelas, melainkan apa yang terhampar di balik kayu salib. Itulah sukacita yang disediakan bagi Dia. Mengapa orang-orang mau melayani Tuhan, mengorbankan pekerjaan, kalian, dan masa depan mereka? Apakah mereka sedang menjadi orang miskin? Tentu saja tidak, saudara. Sukacita apa yang hendak dicapai lewat pengorbanan dan penderitaan, itulah yang memotivasi mereka untuk terus maju. Demikianlah saat Yesus menjelang ajal, Dia bisa mampu melihat apa yang terhambat di balik penderitaan, kesakitan karena salib, yaitu umat yang ditebus, yang dibersihkan dari dosa, disucikan, dibersihkan dengan darah Yesus yang akan bersinar di dunia ini bagi kemuliaan Allah. Hal ini sangat indah. Jadi
Jangan saudara-saudara salah artikan. Setelah jadi Kristen, engkau hidup maunya sendiri. Firman Allah jelas mengatakan hidup kita harus bagi Tuhan. Amin. Hidup kita harus disucikan. Jangan terus berbuat dosa. Kalau terus berbuat dosa, Tuhan akan murka. Karena firman Tuhan jadi jelas. Engkau mengurangi, maka engkau tidak akan mendapatkan bagian dari kerajaan surga. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin firman Allah ini keras, tapi ini untuk masa depan kita. Karena saat ini adalah saat akhir zaman. Bencana bertubi-tubi di awal tahun ini yang tidak seperti tahun-tahun kemarin. Ini kapasitasnya lebih dahsyat lagi. Dan itu sesuai dengan Matius pasal yang ke-24. Jadi saudara, jangan hanya kebiasaan orang Kristen, saya bisanya datang 1 bulan sekali. Lah kenapa? Anak aku harus ini dan lain sebagainya. Saudara dikasih, sekarang akhir zaman. Wah, saya lebih enak hidup kayak gini. Ke gereja suci, di luar gereja bukan urusan Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih, Dia adalah Allah yang tidak buta. Dia melihat apa yang engkau lakukan di luar gereja. Ya kan? Tuhan tak tahu apa yang aku lakukan. Saya beritahu, ketika Daniel dan raja di sana itu tahu-tahu ada tangan yang menuliskan Tekael Urfasid, artinya setelah dihitung kamu didapati ringan, atau bisa dikatakan didapati kekristenanmu kosong. Saudara dikasih tidak. Jadi kesempatan pagi hari ini Tuhan menegaskan bahwa kita hidup sebagai orang Kristen karena Allah ingin menjadikan engkau umatnya. Seringkali Dia bela, seringkali Dia cukupi, seringkali kita diselamatkan dari bencana. Itu ada tujuannya, supaya engkau memiliki kepribadian yang mulia terhadap Tuhan. Amin. Memiliki pola pikir, cara hidup yang menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih, dalam dunia yang seperti ini akan muncul komunitas umat baru yang akan saling peduli, saling mengasihi, yang tidak saling menjatuhkan dalam mengejar tujuannya. Tetapi mereka akan merendahkan diri di hadapan orang lain dan tidak takut dirugikan. Mentalitas semacam ini sangat terbalik dengan prinsip-prinsip hidup dunia ini. Suatu masyarakat yang baru, di mana tak seorang pun berusaha mengambil keuntungan dari orang lain, yang niatnya bukan mendapatkan, melainkan ingin memberi. Masyarakat di mana setiap orang akan sangat peduli pada sesama. Suatu masyarakat yang baru, dan hal ini sangat layak ditebus dengan nyawa. Oleh sebab itulah Yesus Kristus mau mati di kayu salib. Saudara punya kekasih di dalam Tuhan, banyak orang yang merasa dirugikan. Seperti Bapak tadi, jelas mungkin kalau secara manusia ini dia akan berkesimpulan dirugikan.
Apalagi di negara Indonesia ini, di mana ada kebebasan untuk berbicara. Hak asasi manusia itu dijunjung tinggi. Kalau memang ibu ini tidak mau dengar, minggir, saudara. Iya kan? Apalagi untuk masuk bulan puasa ini, seringkali terjadi, aku puasa, kamu harus menghormati. Loh, hak asasi kami di mana? Saudaraku yang berbahagia di dalam Tuhan. Makanya saya dengar seorang ustaz yang mengatakan, kita sekarang harus berani mengatakan, apa itu? Kalau kamu puasa, tidak boleh melarang, apalagi kamu mau dekat sama Tuhan. Kok ngarang-larang? Iya kan? Nah makanya Jokowi itu memerintahkan, yang puasa jangan melarang orang untuk makan, yang makan jangan ngiming-ngimingi orang yang puasa. Ya, saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Jadi bila kita mengerti tujuan Tuhan, masyarakat yang sangat peduli pada sesama itu sangat langka. Tapi saudara dengar pagi hari ini, ayo kita jangan hanya sebagai pendengar yang bisa mengerti tetapi tidak mau melakukan. Sulit Pak, saya katakan memang, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Amin. Beberapa kali untuk akhir-akhir ini yang lalu kami kirim sorghum ke Jakarta, rusak saudara, pakai JRE. Kami komplain untuk ke sana. Ya maaf, kami terima udah. Tidak tahu yang komplainnya itu hanya dipegang oleh yang mendengar langsung dari kami. Pimpinannya tidak tahu saudara. Kami kirim lagi maju, pecah jerigennya saudara. Sehingga susut itu kira-kira antara 3 kilo 4 kilo 4 liter pakai liter saudara. Akhirnya kami komplain lagi langsung ke bosnya di sini. Dan kemudian dia cerita prosesnya itu seperti ini. Saya memberitahu sebaiknya itu dievaluasi lagi. Minta maaf dan terima kasih untuk masukannya, karena kami tidak nuntut ganti rugi. Jelas kamu belum? Kalau kira-kira nuntut ganti rugi gimana? Mereka akan berargumentasi. Tanggung jawab ini bukan hanya di kami, Pak. Dia jelaskan prosesnya. Karena dari sini semua barang dimasukkan ke karung, dari karung dikirim ke Jogja, dari Jogja dimasukkan ke pesawat, dari pesawat terbang terus ke arah Jakarta, di pesawat terbang juga dilemparkan ke dalam truk, dari truk dilemparkan lagi ke mobilnya JNE baru ngantar. Jadi tanggung jawab ini adalah tanggung jawab, bukan tanggung jawab ini. Ya saya kalau jawab itu perusahaan atau pribadi, ya kan? Kalau perusahaan yang bertanggung jawab bukan oknum, tapi perusahaannya. Kalau perusahaannya tidak mau tanggung jawab, ya tinggal milih mau masuk di YouTube atau mau masuk di ranah hukum atau diganti rugi, ya kan? Bisa enggak? Bisa. Lah kenapa? Karena kami sudah sampaikan dan tidak ditanggapi secara positif. Bisa masuk ke ranah itu. Saudara ingin kasih,
Tapi kami tidak mau ke sana. Kami memberitahu. Dan saya lihat tanggapannya sangat-sangat sopan, baik. Tapi kalau minta ganti rugi, wah mereka mungkin protes. Karena memang itu aturan yang biasanya duniawi, saudara kasih. Padahal kalau mentalitasnya itu mentalitas yang Kristen yang baik, pasti akan bertanggung jawab untuk ganti rugi. Ya bayar, saudara kasih. Bangunlah mentalitas yang positif sebagai orang Kristen. Bangunlah komunitas yang positif di dalam kehidupan orang percaya. Hidup bersama. Makanya Kristus menunjukkan dalam kitab Filipi pasal yang kedua. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita akan nyanyikan satu lagu, dan kemudian kita akan masuk di dalam doa. Lagunya adalah lagu yang dinyanyikan kemarin. Kasih-Mu yang sungguh besar. Dengan darah